Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Kristus ini akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Oleh perkenanan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami minta Roh Kudus yang menaungi setiap hati kami. Dan kami minta pasukan malaikat-Mu yang menjagai untuk gereja kami Tuhan. Untuk berkeliling dan berkemah. Biarlah roh kami menyala-nyala Tuhan dalam memberikan puji-pujian. Karena kami tahu bahwa setiap pujian yang keluar dari mulut kami itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga Tuhan disukakan. Dan malaikat di surga bersorak-sorai dengan kami Tuhan. Untuk menaikkan puji-pujian bersama kami. Urapi setiap kami Tuhan. Dan kami juga berkati Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang belum sampai ke rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan pimpin dalam perjalanan. Tibakan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Terima kasih Bapa. Ini adalah acaramu. Engkau yang akan memberikan pengurapan atas setiap kami dari awal hingga akhir nanti. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita muliakan Dia. Mari kita agungkan Dia. Karena Dia Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Dia. Karena Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau layak di
mau berdiri saudara, kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. Pujilah aku Tuhan. Amin. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Terima kasih.
dalam rumah Tuhan, Yesus datang. Kalau Yesus datang di tempat ini, sesuatu pasti terjadi. Amin. Karena dia luar biasa. Amin. Dia dahsyat. Amin. Dia bisa mengubah segalanya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya tergantung pada kehidupan kita saat ini. Apakah kita percaya bahwa dia bisa mengubah segalanya? Kita renungkan kehidupan kita. Kita renungkan kehidupan kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau segalanya bagi kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau. Amin. Karena Engkau luar biasa. Ya Yesus. Karena Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Amin. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Dia dahsyat. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada di tempat ini. Kami ingin bersuka cita. Kami ingin memuji Engkau. Karena Engkau luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Berilah kami roh sukacita dari surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Haleluya. Semua tepuk tangan saudara. Semua tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Semua tepuk tangan saudara. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Musik, semua tepuk tangan saudara. Tuhan kita luar biasa, kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Haleluya. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hanya untuk Yesus. Hanya untuk Yesus. Amin. Hanya untuk Yesus hidup kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita bahagia enggak? Amin. Ada bahagia enggak? Amin. Kok enggak keras sih? Ada kebahagiaan? Amin. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya, yes. Woo. Semua tepuk tangan, semua tepuk tangan. Kita bahagia saat ini, amin. Tidak ada yang susah. Semua kemuliaan Tuhan ada pada kita. Semua tepuk tangan. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara.
Saudara, hari ini kita bahagia, tidak ada yang sedih. Amin. Kita hilangkan kehidupan dunia saat ini, karena hari ini harinya Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Hari ini ku rasa bahagia. Puji Tuhan. Yes. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Semua bergandengan tangan, tidak ada yang tidak, semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh yes, kau sahabatku. Duduk saudara, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, namamu indah, namamu selalu ku kenal dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, karena Engkau luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
daya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Amin. Pujian syukur, Terima kasih. penyembahan yang terbaik Amin. yang kami lantunkan untuk Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan dengan suara pujian Terima kasih. yang Kau ajarkan kepada kami semuanya. Terima kasih. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Engkau siap memberkati hidup kami, Amin. memberikan pengertian-pengertian yang baru. Amin. Amin. Dan kami semua Tuhan mempersiapkan yang terbaik Amin. Amin. untuk waktu kedatangan Tuhan bagi kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami mau duduk diam Amin. Amin. untuk mendengar suara kebenaran yang daripadamu. Amin. Berbicaralah secara khusus dari hati ke hati. Hati Tuhan kepada hati kami. Sehingga saat di mana Tuhan datang, Tuhan mendapati kami semuanya benar dan setia. Amin. Terima kasih, kami mau menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Baik, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar satu tema. Ya, mungkin tema ini kurang mengenakkan di telinga, karena tema ini berbicara tentang kematian. Ya, saya mengingat ketika saya dahulu masih kecil, mungkin kurang lebih usia antara 9 atau 10 tahun. Ya, waktu itu saya masih ada di Cilacap. Rumah yang kami tinggali ini rumah yang cukup besar. Nah, termasuk
kamar-kamarnya besar, ada satu kamar mandi di bagian paling belakang itu juga besar. Kalau saya ingat itu kamar mandinya kalau tidak keliru ukurannya 3 meter kali 5 meter, yaitu termasuk kamar mandi yang besar. Nah, kamar mandi yang besar ini juga terdapat satu bak mandi yang cukup besar. Kalau tidak keliru ukuran bak mandinya itu sekitar 1,75 meter kali 3 meter. Buat saya kamar mandi atau bak mandi yang terlalu besar ini cukup aneh. Nah, suatu hari saya bertanya kepada papa saya tanya, "Pah, kamar mandinya kok besar banget dan baknya kok besarnya juga luar biasa?" Saya berkata seperti itu. Disitulah tiba-tiba papa saya tuh bercerita, "Oh, kamar mandi ini dulu besar dan baknya besar karena bekas untuk menyimpan peti matinya engkong," katanya begitu. Nah, waktu itu saya masih kecil, begitu diberi cerita bahwa ini pernah untuk satu tempat nyimpen peti mati, sejak hari itu saya tidak pernah berani mandi di situ. Kenapa? Takut. Tapi keinginan tahu saya berani-beranikan kepada papa, saya tanya lagi, kok harus dipersiapkan dulu, kenapa? Disitulah papa saya cerita, bahwa engkong itu termasuk orang yang memikirkan kematian, sehingga dia menyediakan 2 buah peti mati, satu untuk engkong, satu untuk emak. Saya berpikir, ngapain ya, mati saja kok dipersiapkan. Sudah cerita itu berlalu, dan ketika saya menikah, saya punya mertua, ternyata sama, mertua saya ini juga mempersiapkan 2 buah peti mati. Cuma bedanya kalau mertua saya ini nyimpan peti matinya di sebuah gudang. Peti matinya terbuat dari kayu ulin, kayu besi yang dari Kalimantan. Saya waktu itu belum bertobat dan saya memikirkan ngapain ya, orang hidup kok memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Waktu itu saya punya pikiran seperti itu. Tapi ternyata sesudah mertua saya mati, saya tahu dia pun juga mempersiapkan tanah kuburan. Nah, ini yang mulai menarik buat saya. Kenapa ya? Nah, di sini saya menuliskan, berbicara tentang kematian dan persiapan-persiapannya adalah hal yang buat kita semuanya ini termasuk mengerikan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin ada yang sudah mempersiapkan tanah kuburan, mungkin. Mempersiapkan peti mati, mungkin ada 1-2. Tapi sebagian dari kita, artinya kalau kita berbicara ini kehadirannya adalah 100 orang, paling yang mempersiapkan cuma 1 atau 2. Artinya kalau kita berbicara tentang persentase, memikirkan tentang kematian paling hanya ada 1%. Kenapa? Karena ini sesuatu yang mungkin buat sebagian orang tidak etis. Termasuk mungkin Bapak Ibu pagi hari ini ketika mendengar perkataan-perkataan yang saya sampaikan, saudara akan berkata, pendeta tidak bicara soal berkat, malah bicara soal mati. Kenapa? Ini sesuatu yang mungkin tabu untuk dibicarakan, kurang etis. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu, ya saya tuliskan di sini dengan tulisan yang kuning, itulah akhir dari semua perjalanan kehidupan manusia. Saya suatu hari pasti mati, Bapak Ibu juga pasti mati. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang seperti film Highlander, enggak ada. Semuanya pasti mati. Yang artinya apa? Kita mau tidak mau juga harus mempersiapkan semuanya. Nah, secara khusus kita harus bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bisa tinggal bersama Tuhan, yaitu di surga. Kalau kita mati pada akhirnya berpisah dengan Tuhan, saya berkata, kita celaka. Makanya pagi hari ini saya memberikan satu tema, ya tema kita adalah mempersiapkan hari kematian. Saya waktu mau menyampaikan tema ini, saya mencoba share dengan beberapa orang, ya termasuk beberapa hamba Tuhan yang ada di Semarang, saya tanya, kalau tema ini saya berikan kepada sidang jemaat, kira-kira jemaat ngeri enggak ya?
Ada yang menjawab, ngeri, tapi jemaat perlu tahu dan harus mempersiapkan. Nah, di sini saya beri gambar RIP, Rest in Peace. Ya, ini hanya orang Kristen yang memiliki tulisan RIP, Rest in Peace. Mungkin sekarang beberapa agama lain mencoba juga menulis dengan kata-kata RIP. Tapi inilah yang Tuhan nanti mau berikan. Sesudah kita mati, kita harus rest in peace. Istirahat dengan tenang, istirahat dengan damai. Amin. Nah, ternyata di dalam Alkitab yang kita miliki berbicara soal mati itu ayatnya banyak sekali. Nah, kita akan melihat dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-12. Saya akan terlebih dahulu membaca buat Bapak Ibu. Kita perhatikan bersama-sama kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, hari itu di masa tua Raja Salomo bertobat. Kemudian dia adalah seorang yang menyelidiki tentang kehidupan manusia. Dia kemudian menuliskan kitab Amsal dan juga kitab Pengkhotbah. Nah, saya mengutip dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12, ayat ini berkata demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Di dunia tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, tidak ada yang tahu. Mungkin ada beberapa, satu orang, mungkin dari sekian juta orang, besok mati, bisa ngomong, besok aku mati. Ada yang tahu seperti itu, tapi cuma satu dari sekian juta. Tapi umumnya kita, kapan matinya kita, tidak ada yang tahu. Termasuk bicara tentang hal malang, tidak ada yang tahu. Makanya kitab Pengkhotbah ini ditujukan kepada sidang pendengar, kepada sidang pembaca, supaya apa? Mereka yang membaca, mereka yang mendengarkan perkataan pengkhotbah, mereka bisa berawas-awas, bisa berjaga-jaga. Sekali lagi ayatnya berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya. 5 menit ke depan loh, kita nggak tahu. 1 jam ke depan, kita nggak tahu. Bicara tentang mati tidak ada yang tahu, bicara tentang celaka juga tidak ada yang tahu. Nah, ayat ini mau menceritakan tentang kecelakaan dan juga menceritakan soal kematian. Makanya Pengkhotbah memberikan sebuah contoh perumpamaan seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Saudara yang hobi mancing, saudara yang hobinya mungkin mencari ikan mungkin di sungai atau di laut dengan cara menjaring, ikan-ikan yang akan saudara tangkap, saudara pun tidak pernah tahu akan dapat ikan apa. Kalau di kali mungkin saudara bisa dapat ikan mujair, dapat ikan apapun yang sifatnya air tawar. Ikan yang mau dipancing itu enggak tahu kalau itu ternyata sebuah jebakan. Sama hidup kita seperti itu. Satu contoh yang terbaru yang hari ini lagi viral dan lagi rame-ramenya dan Bapak Ibu bisa lihat di video, ya cerita tentang Brigadir J. Brigadir J di dalam video sekitar jam 3:30, 4 itu sampai di tempat rumah dinas, itu masih pakai baju putih, kaos putih, celana jeans. Saya melihat videonya masih menurunkan tas, dimasukkan, keluar masuk, itu sekitar jam 3:30, 4 sore. Tahu-tahu sekian hari kemudian diberitakan bahwa orang ini mati. Waktu video itu diulang, ternyata kematiannya itu sekitar jam 5:30 atau jam 6 sore diperkirakan. Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam waktu cuma sekitar 1,5 sampai 2 jam, orang yang gagah, ganteng, tahu-tahu
mati. Termasuk orang tua saya, papa saya. Seharian dari pagi sampai menjelang sore, kurang lebih waktunya juga sekitar jam 4. Dia masih jaga toko, pulang ke rumah baik-baik, sampai di rumah dia makan sambil nonton TV. Setelah selesai makan, dia berpikir, aku mau mandi. Baru berdiri dari tempat duduk di mana dia makan di ruang TV. Waktu bangun, tahu-tahu dadanya itu kenceng, celekit. Enggak sampai setengah jam mati. Tidak ada yang tahu. Sama, saya punya perempuan, usianya hari itu 29 tahun. Sore itu dia masih bercengkrama dengan anak-anak, bercengkrama dengan suaminya, makan ayam goreng di ruang makan, rame-rame masih ketawa-ketawa. Tiba-tiba tacik saya ini berkata, Pi, aku kok mumet ya? Itu sekitar jam 6:30. Mumet. Terus suaminya bilang, ya cobalah diminumi air putih. Ya minum bisa. Kemudian sesudah itu dia berkata, aku kepengen kencing. Sama suaminya dipapah, digandeng, masuk kamar mandi. Di kamar mandi dalam hitungan yang sangat cepat, tiba-tiba begini. Tek. Koma 70 jam. Tidak ada wasiat, tidak ada pembicaraan apapun. 70 jam kemudian mati. Kami sekeluarga kaget semua. Papa saya waktu itu masih hidup, dia bertanya kepada dirinya sendiri, aku salah opo? Saya hari itu berkata, saya waktu itu masih sekitar usia 25 kalau nggak salah. Saya berkata kepada papa saya, papa nggak salah. Tapi papa saya hari itu sebagai orang tua cukup menyesal. Dia berkata, sing mati kok dudu papa sik, kenapa harus anakku dulu? Ya ini perkataan firman Tuhan jelas. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Ya saudara yang hobi berburu burung, tahu-tahu dengan apapun, mungkin dengan pulut, dengan lem, tiba-tiba terjerat, set. Dan pengkhotbah berkata, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah kalau kita sekarang tidak mempersiapkan hari kematian kita, kalau tiba-tiba kita dipanggil pulang oleh Tuhan, terus gimana? Sudah kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, berbahagialah saudara yang hari ini mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kenapa? Karena minimal kita bisa mempersiapkan hidup kita. Nah sekarang kita akan membaca di dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, nanti akan dibacakan atau dipandu oleh Ci Ida. 1 Timotius 4 ayat 16 dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan ini dengan keras. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, memeteraikan dalam hati dan juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi perkataan Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya berkata, awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu. Tapi kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kita lebih banyak mengawasi diri sendiri atau mengawasi orang lain? Orang lain. Salahnya kita enggak tahu. Salah saya enggak tahu. Tapi Bapak Ibu bisa tahu apa kesalahan saya.
Rasul Paulus berkata dengan jelas kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius, awasilah dirimu sendiri. Jangan suka mengawasi orang lain. Nah, yang repot kita lebih suka mengawasi orang lain. Kesalahan orang lain kita bisa tahu, tapi coba tanya, salahmu apa? Kita banyak nggak tahu. Makanya orang Jawa berkata, ngilo gitoke dewi. Ya ini gitok. Gitok yang tidak bisa dilihat. Makanya perlu kaca cermin untuk kita mungkin berkaca. Kalau mengacanya hanya dari depan ya tetap nggak kelihatan. Tapi kalau saudara punya kaca beberapa, kanan, kiri, depan, belakang, saudara bisa melihat. Kalau tukang cukur itu selalu begitu, kita ngelihat di depannya bagus. Kemudian tukang cukur bawa kaca, diginikan. Dilihatkan belakangnya, oh sudah bagus, oh ada yang botak, bisa. Nah, Paulus mengatakan supaya apa? Awasilah dirimu. Awasilah ajaranmu. Jadi perilaku kita, hidup kita, teladan atau tidak teladan, ya kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada waktu hari Minggu. Kalau hari Minggu kita bisa pasang topeng, tapi coba kalau hari biasa, kita akan terbuka. Rasul Paulus berkata, kamu semua adalah surat terbuka bagi Kristus. Jadi apapun yang kau lakukan, orang melihat. Makanya Paulus berkata dengan jelas, bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun di dalam Tuhan. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Jadi kalau ini loh, kita bisa memperhatikan aspek hidup kita. Kita bisa mengawasi tentang apa yang kita katakan, itu nanti bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Dan secara khusus, orang lain yang melihat engkau benar, ayat ini berkata, dan semua orang yang mendengar engkau. Makanya kadang-kadang kita ini diberhadapkan dengan satu hal yang cukup rumit, yaitu perasaan kecewa kalau melihat ada senior di dalam gereja itu perilakunya enggak menyenangkan. Ini rumit sekali. Apalagi kalau yang dipersoalkan adalah pengurus gereja. Yang dipersoalkan adalah orang-orang rohani. Ini rumit. Kenapa? Tanpa sadar orang itu sedang mencelakakan orang lain. Mencelakakan orang-orang yang melihat. Saya seringkali bertanya kepada beberapa orang yang sedang tidak mau hadir di dalam gereja. Kalau ditanya kenapa? Jawabannya itu tadi, aku wegah ketemu si A. Aku males ngelihat wajahnya. Penampilannya oke, tapi kok waduh, gak menyenangkan. Nah ini kita menjadi satu problem. Tapi kita sendiri mungkin yang sedang memberikan problem gak kroso. Kan bahaya. Nah kemudian dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, Pengkhotbah berkata demikian. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi suatu hari hidup saya dan hidup saudara, di titik akhir kita akan dibawa ke pengadilan Allah. Kalau hidupmu benar, hidupmu sesuai dengan standar-standar yang diperkatakan oleh firman Tuhan berkata, maka engkau akan bisa bangkit dari antara orang mati. Artinya Pak Saudara tidak perlu masuk dalam pengadilan. Tapi firman Tuhan memberikan catatan, orang yang akan bangkit dari antara orang mati yang bisa rapture, itu jumlahnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Suatu hari murid-murid bertanya, Tuhan, siapa orang yang bisa masuk surga? Tuhan memberikan jawaban, berusahalah untuk masuk pintu yang sesak, karena ada banyak orang menginginkannya, tetapi sulit untuk bisa mendapatkan.
untuk bisa masuk itu sulit. Nah, kalau kita sampai masuk dalam tahta pengadilan Kristus, saya berkata, kita mungkin untuk bisa lolos itu kecil banget. Sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena yang diadili oleh Tuhan itu bukan hanya perbuatan baik, bukan hanya perbuatan jahat seperti kata firman Tuhan. Tetapi justru yang diadili oleh Tuhan dikatakan apa? Atas segala sesuatu yang tersembunyi. Wah, ini repot ini. Padahal hati kita ini menyembunyikan apa? Yang jelas hati kita pasti menyembunyikan benci, menyembunyikan kekecewaan, menyembunyikan dendam, menyembunyikan iri hati, menyembunyikan sakit hati. Ini paling bahaya. Padahal jelas apa yang saya katakan tadi dalam firman Tuhan, kalau orang tidak memberikan pengampunan di dalam hati, orang itu tidak akan pernah lolos dari tahta pengadilan Kristus. Kalau kita perbuatan baik, perbuatan jahat, membunuh, itu jelas kelihatan. Tapi kalau kita benci kan nggak kelihatan. Nah, itu yang nanti akan dibawa oleh Tuhan untuk apa? Diadili. Surat Roma pun juga berbicara tentang itu. Tuhan itu akan mengadili segala sesuatu yang tersembunyi. Makanya pernah suatu hari ya ada seorang jemaat di Semarang, dia asli Temanggung, dia mengalami kanker liver itu bertahun-tahun. Perutnya sampai buncit besar, tapi badannya kurus. Makannya nggak boleh sembarangan. Di titik kira-kira setengah tahun sebelum dia meninggal, dia berkata kepada saya, dia ngomong begini, aku sakit ini bersyukur. Saya tanya, loh Pak, sakit seperti ini kok Bapak bisa bersyukur kenapa? Ya harus syukur. Lah kenapa sih? Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mengevaluasi. Nek saya tiba-tiba mati karena sakit jantung, saya enggak bisa evaluasi. Memang sakitnya enggak ketulungan Pak Arif, dia bilang gitu. Saya enggak bisa bebas melakukan apa-apa. Tidur miring gini sakit, begini sakit, semuanya sakit. Tapi ketika dia mengingat bahwa ini adalah sebuah kesempatan, dia berkata terima kasih. Dan di akhir-akhir hidupnya, meskipun dia sedang mengalami sakit, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti diinginkan Tuhan sampai pada matinya. Orang pada akhirnya apa? Merasa kehilangan. Tapi mungkin bagi kita yang hari ini masih merasa sehat, kita masih tidak memikirkan itu. Makanya saya memberikan satu tujuan, memiliki sikap hati yang bijaksana di hadapannya. Tolong tujuannya ditampilkan. Ya, memiliki sikap hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Jadi perilaku kita masing-masing, hidup kita, hati kita, itu akan ketahuan oleh Tuhan. Jadi seberapa bijak hidupmu dikelola oleh dirimu pribadi, Tuhan tahu. Nah, kita akan bersama-sama mengeksposisi dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan melihat terlebih dahulu dalam Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 3, nanti bisa tolong dibacakan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yaitu bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat.
orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban, sebagaimana orang yang baik. Begitu pula orang yang berbuat baik. Orang yang berdosa. Begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah. Sebagaimana orang yang bersumpah. Begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat terakhir dikatakan apa? Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi artinya apa? Semua orang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9, judul perikopnya adalah nasib semua orang sama. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau kurus, mau gemuk, pengkhotbah berkata nasib semua orang sama. Sama yang bagaimana? Mati. Makanya ayat ini berkata dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang diperhatikan oleh pengkhotbah, yang dievaluasi oleh pengkhotbah itu siapa? Perilaku hidup manusia yang dievaluasi. Nah, Bapak Ibu kembali perhatikan ayat 1. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Jadi pengkhotbah ini dalam kehidupan sehari-hari apa yang dia lakukan? Dia suka memperhatikan orang. Jadi perilaku orang itu ditonton. Makanya dia berkata, ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Artinya apa? Dicek satu-satu. Yakni bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang berhikmat, dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Kalau kita membaca tanpa dijelaskan, orang akan berkata begini, oh berarti orang berhikmat, orang benar, orang yang punya kasih, orang yang punya benci, itu yang ngatur Tuhan. Ya, tafsirnya bisa seperti itu. Padahal dalam ayat ini Tuhan mau menjelaskan kepada kita itu seperti ini. Orang-orang benar, orang berhikmat, dan segala perbuatan mereka, orang yang memiliki kasih maupun yang memiliki benci, ada di tangan Allah nanti pada waktu orang itu mati. Artinya apa? Tuhan mau berkata kepada kita semuanya, perbuatan-perbuatanmu itu endingnya itu di tangan Allah. Dan pengkhotbah berkata, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sikapnya baik, saudara kan nggak tahu nanti upahmu apa waktu saudara mati. Waktu engkau berhikmat, upahmu apa? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau kita bisa berhikmat, kita bisa punya perbuatan baik, perbuatan kasih, Tuhan sudah memberikan rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Kamu akan mendapatkan sesuatu upah yang besar di hadapan Tuhan. Tapi di sini disinggung tentang apa? Baik kasih maupun benci. Lah ini yang mau saya sampaikan. Saudara punya benci, hari ini saudara akan berkata, masalah benciku itu kan urusanku. Sudah kamu nggak usah memperdamaikan, ini urusanku. Ya betul, selama hidup itu urusanmu. Tapi nanti sesudah kamu mati,
itu bukan urusanmu lagi, tapi urusannya Tuhan. Makanya hal yang pertama ini penting. Bagaimana kita mempersiapkan hari kematian kita, bagaimana kita mempersiapkan hari perjumpaan dengan kita. Yang pertama, kita harus bisa tentukan langkah hidupmu dari sekarang. Ayat-ayat ini mau menjelaskan seperti itu. Tentukan langkah hidupmu dari sekarang. Kalau saudara nggak tentukan hari ini, saya berkata, siap-siap. Di sini saya tuliskan, hidupmu hari ini ditentukan dari masa lalumu. Dan hidup masa depanmu ditentukan oleh hidupmu hari ini. Jadi kalau saudara hari ini susah, lah kita tilik, masa lalumu bagaimana? Hari ini kita sakit-sakitan, masa lalu kita bagaimana? Coba dicek. Kadang ada orang sakit karena salah makan, ada orang sakit karena faktor genetik, keturunan, tapi ada orang sakit gara-gara masalah hati yang tidak beres, ini yang dituliskan oleh Tuhan, maupun kebencian. Nah Tuhan kepingin apa? Atur hati dan hidupmu mulai dari sekarang. Saudara mungkin akan berkata, Pak, saya sudah bingung mau ngaturnya gimana. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan Roma pasal 12 ayat 18, tolong ditampilkan, saya akan bacakan. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini sekali lagi saya ulang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau engkau benci, itu karena orang lain yang ngatur bencimu atau engkau yang ngatur bencimu? Halo? Ya yang ngatur kan kita sendiri. Saya mau benci dengan seseorang kan urusan saya. Saya mau benci dengan istri saya ngatur. Saya mau benci dengan Ibu Ida, saya ngatur. Saya mau benci dengan Hindra, saya ngatur. Tapi Tuhan berkatanya jelas, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau saudara nggak mau ngatur hidupmu dari sekarang, engkau tetap benci, melihat orang benci, nggak suka, jengkel, sakit hati, kecewa. Ingat, kalau kita mati, urusan kita itu dengan Tuhan. Ayatnya tadi jelas dikatakan, perbuatan mereka itu ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya menyampaikan tentang sakit hati, menyampaikan tentang benci, mungkin Bapak Ibu bosen. Mungkin bosen. Saudara mungkin bisa nggak suka dengan saya. Tapi kalau saya tidak menyampaikan untuk Bapak Ibu, yang tidak suka bukan Bapak Ibu. Yang tidak suka itu Tuhan kepada saya. Lah ini yang repot. Pendeta itu si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Nah sekarang sama, saya menyampaikan kebenaran, mungkin ada beberapa orang yang bosen. Itu diulang-ulang. Tapi kalau saya nggak sampaikan, Tuhan yang bisa jengkel sama saya. Lah terus enaknya gimana? Saudara waktu bosan kepada apa yang saya sampaikan, minimal ada beberapa kata yang tersirat, saudara bisa selamat. Tapi kalau saya nggak sampaikan, saya celaka masuk neraka, Bapak Ibu yang tidak mendengar berita kebenaran,
bareng masuk neraka. Nah ini kan celaka namanya. Makanya dalam ayat 2 kitab Pengkhotbah pasal 9 dikatakan segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Jadi saya berbuat baik, nanti saya mati. Berbuat jahat, saya mati. Berbuat benar saya mati, berbuat tidak benar saya mati. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sesudah mati. Kadang-kadang kita yang lagi putus asa berkata, mati habis perkara. Saya berkata salah, mati itu awal perkara baru. Kenapa? Karena kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Yang dihadapi tahta pengadilan Kristus siapa? Roh kita masing-masing. Jadi roh kita ini kan nanti kan pasti balik ke tempat asal. Waktu balik ke tempat asal itulah kita pasti nanti akan diberi pertanyaan oleh Tuhan. Kalau di dunia yang mati kan tubuh. Waktu tubuh kita mati memang detik itu urusan di dunia selesai. Tetapi urusan yang berikut panjang. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu, kalau seandainya kita tidak mau mengatur langkah hidup kita masing-masing, tidak cepat-cepat melakukan yang namanya pemberesan, celaka. Itu yang dikatakan pengkhotbah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi kalau kita mengalami yang namanya celaka, itu Tuhan izinkan sebelum saudara mati. Makanya Bapak Ibu bisa lihat. Kadang-kadang kita ini bisa keceplosan ngomong gini. Uripku isine celaka terus. Celaka terus. Saya pernah mendengar kesaksian dari seseorang. Pak, saya celaka sekali Pak. Saya tanya, loh kenapa? Kemarin saya nagih Pak, nagih utang. Itu uang saya sendiri. Saya malah dimarahi sama yang saya utangi. Dia ngindar terus. Terus, lah iya saya nagih utang dimarahi orang yang saya utangi. Saya pulang ke rumah, lagi lewat gang. Tahu-tahu saya digebyur kuah bakso. Jadi ada tukang bakso keliling, habis cuci mangkok, ada airnya digebyur, biur. Apa uripku ora celaka to, Pak? Lu ada orang yang alami begitu. Tapi celaka itu kan diizinkan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita ini bisa nata hidup. Lah yang paling celaka kalau kita nggak mau nata hidup, celaka yang di sana itu loh yang seumur-umur. Yang dikatakan oleh Tuhan, apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati. Penuh dengan gertak gigi. Gertak gigi itu gimana sih? Gigi itu atas bawah itu ngerot. Nahan sakit. Bapak Ibu yang pernah sakit gigi bisa ngerasakan ya, yang sakit giginya yang dipegangi kepalanya. Aduh, sambil dipencet-pencet. Kadang kupingnya yang aduh. Loh itu giginya yang problem. Tapi sekujur badan itu bisa meriang semua. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal terakhir. Itu dijelaskan. Betapa mengerikannya. Jadi kalau hari ini kita masih punya benci, saya bilang kepada Bapak Ibu, cepat di-delete. Amin. Yang masih suka kecewa, cepat-cepat delete.
Apapun yang tersimpan dalam hatimu yang gak beres, cepat-cepat dibuang. Hapus segera. Itu yang namanya mempersiapkan hari kematian. Kalau kita gak cepat-cepat delete masalah itu, waduh, sewaktu-waktu kematian, kecelakaan itu bisa menghampiri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih mempersiapkan hari kematian kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, kita harus memiliki hidup yang bisa dinikmati. Nikmati yang Tuhan beri itu dengan ucapan syukur. Nikmati. Pengkhotbah itu meneliti masalah hati. Kemudian dalam ayat 7 sampai dengan ayat 10, pengkhotbah itu meneliti tentang keberadaan aktivitas manusia. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 7, kitab Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah berkata demikian, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Di sini ada 4 hal yang disampaikan oleh pengkhotbah. Kenapa saya mengatakan bahwa supaya kita bisa nikmati apa yang Tuhan beri dengan ucapan syukur, karena pengkhotbah hari itu melihat ada orang yang sudah punya berkat makanan di rumah, tapi disertai dengan omelan. Makanya ayat 7 berkata, mari makanlah rotimu dengan sukaria. Kita harus berkata jujur di rumah tangga kita masing-masing, kadang-kadang ya orang rumah itu sudah mempersiapkan masakan. Misalkan contoh, rawon misalkan. Tapi ada orang-orang tertentu begini, rawon meneh, rawon meneh, rawon meneh. Ini sampai kaya rawon, kira-kira gitu. Tuhan berkatanya jelas, mari makanlah rotimu itu dengan sukaria. Loh kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan di luar sana ada banyak yang nggak bisa makan. Kamu yang sudah punya makanan serumah, engkau yang bisa menikmati itu dengan seharusnya senang, tapi kenapa disertai omelan? Orang yang ngomel tentang masalah makanan, jangan lupa ada tanggung jawab itu nanti di hadapan Tuhan. Jadi nanti Tuhan pasti akan pertanyakan, kamu sudah tak berkati loh. Makananmu berlimpah dalam rumah tanggamu. Kok ngomel terus kenapa? Oh, Tuhan tuh jengkel loh yang seperti itu. Sama saudara sebagai orang tua kadang-kadang melihat anakmu gak mau makan. Jengkel gak? Jengkel. Orang tua zaman dulu ngomong, nek kowe ora gelem mangan, nek segon ora dintekke, ayammu mati kabeh. Masih ingat gak Bapak Ibu yang seperti itu? Itu orang tua kita kan dulu ngomongnya gitu. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 70-an, kita masih ada yang makan bulgur. Ingat ya bulgur. Ada yang makannya cuma nasi jagung. Sekarang malah nasi jagung dicari untuk apa? Tren. Sebagai makanan yang sudah langka. Kalau zaman dulu, wah itu sudah termasuk mewah. Orang tua kita memberitahu, ayo mangan, nek orang ku ayammu mati. Lah nek sing ora duwe ayam piye, sing mati bapakmu. Waduh, tambah repot lagi. Makanya Tuhan berkata, mari makanlah rotimu dengan sukaria. Kemudian ayat 8 berkata apa? Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Tuhan berkata, kalau engkau bisa memberikan satu ucapan syukur, yang kedua kamu harus hidup benar.
Dikatakan apa? Selalu pakaian putih yang kau pakai. Janganlah tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak itu lambang apa? Urapan. Hidup benar. Nanti waktu hidupmu benar, engkau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, surga sudah menanti. Tapi nek engkau setiap hari ngomel, apa yang engkau akan hadapi nanti? Celaka. Kemudian ayat 9. Nah ini bagian paling penting karena apa? Ini urusan rumah tangga. Suami, istri, istri, suami, suami, istri. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ini pengalaman saya dalam pelayanan. Istri maupun suami, maaf terutama istri, naik karo bojone saben dina mesti ngomel. Suami cuma ngene tok. Krungu ora? Krungu. Kowe mau ngomong apa? Saking banyaknya perkataan. Waktu masih hidup, ngomelnya nggak habis-habis, menyalahkan terus. Rasanya ini suamimu adalah suami yang paling jelek. Engkau suami-suami menganggap istrimu ini istri yang paling jelek. Ngomel terus. Tapi nanti gilirannya sudah mati. Kata-katanya bagaimana? Bapak Ibu? Oh, dhisik bojoku iki pengertene karo aku. Padahal dulu waktu masih hidup kerep plak, plak. Tapi bar mati iso ngomong, oh bojoku pengerten, lunga wae diterterke. Dulu waktu suamimu tidur ngorok, saudara ngomel. Tapi habis ditinggal mati jawabannya gimana? Aku kangen karo ngorok. Kalau ngorok tok masih lumayan. Ada yang ngomong pada saya gini, aku kangen karo ngentute. Kan banyak ya pasangan suami istri tidur ngerti itu dut. Kalau lagi baik-baik nguyang-guyu, tapi coba kalau lagi nggak baik. Ngentut sedikit aja ngamuk enggak habis-habis. Tuhan berkatanya apa? Hiduplah dengan pasanganmu yang kau kasih seumur hidupmu. Pasanganmu itu bukan cuma sekedar pasangan biasa, bukan. Tuhan berkatanya jelas, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Jadi kalau saudara kadang-kadang jengkel dengan pasanganmu berkata, aku salah milih bojo, kowe berarti lagi nyalah ke Tuhan. Kenapa? Oh itu karunia Tuhan kok. Suami istri itu kan karunia Tuhan, bukan tiba-tiba. Tapi kalau kita selalu berkata seperti itu, apa yang terjadi? Kita nyalahkan Tuhan. Ini masalah kehidupan suami istri. Kemudian ayat 10 ini berbicara soal apa? Kerjaan. Bapak Ibu perhatikan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Jadi hal yang keempat dalam ayat 10 ini Tuhan menyampaikan, hargailah pekerjaanmu. Bapak Ibu bisa lihat, hari ini kan zaman susah. Orang kepengen dapat kerja. Sudah diberi pekerjaan, habis itu demo. Sudah dapat pekerjaan, habis itu kerjanya leda-ledi, dikongkon banggel. Tapi nanti kalau di PHK atau nanti dipecat, nyalahke Tuhan sudah tidak cinta. Pengkhotbah berkatanya jelas, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Katakan amin. Sekuat tenaga. Kenapa? Karena waktu saudara itu dengan sekuat tenaga mengerjakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Itu yang namanya ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Tapi ada banyak orang tidak bersyukur.
Bayaran kurang sithik tuh loh. Milih nganggur daripada kurang sithik. Kalau saya dalam masa susah begini, kurang sithik ora apa-apa. Yang penting aktivitas hidup saya bisa tertunjang. Kalau saya. Tapi kadang-kadang kita terlalu serakah. Padahal Tuhan sedang atur hidupmu itu dari mulai sejak kecil. Sesuatu pekerjaan itu sifatnya progresif. Kalau engkau bertekun, engkau pasti bertambah. Engkau tambah tekun, engkau akan bertambah. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Arif sudah 18 tahun, pulang pergi Semarang, Temanggung, Semarang, Temanggung, Semarang, Temanggung. Bosan enggak? Saya jawab, tidak. Kok tidak? Wong saya yang lihat Pak Arif mingsar ngono wae bosen. Iya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ditanya secara pribadi capek enggak? Tak jawab capek. Tapi Bapak Ibu boleh cek. Saya tidak pernah ngomel untuk itu. Kadang memang capek. Kadang kalau lagi agak kurang fit, memang berat rasanya. Tapi saya terus selalu bersyukur, saya jalani aja. Dan orang pada akhirnya berkatanya apa? Ora kroso ya sudah 18 tahun. Iya, tidak terasa. Kenapa? Karena kalau engkau mau mengucap syukur dari hatimu, pekerjaan yang berat pun akan jadi ringan. Tapi coba, pekerjaan ringan kalau kamu nggak ngucap syukur rasanya abot. Kenapa? Karena engkau tidak rela. Tapi coba engkau berikan kerelaan seperti kepada Tuhan. Engkau melangkah itu enteng. Engkau melangkah itu tanpa beban. Ini yang saya sebutkan dengan apa? Nikmati yang Tuhan beri dengan ucapan syukur. Kalau kita tidak mau berterima kasih seperti itu, apa yang terjadi? Tuhan bisa ambil itu semuanya sewaktu-waktu. Sekarang kita lihat Amsal pasal 17 ayat 1. Kita perhatikan. Kita baca bersama-sama satu ayat ini, Amsal 17 ayat 1, 2, 3. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Pengkhotbah menuliskan Amsal. Dia mengatakan apa? Lebih baik sekerat roti yang kering. Roti kemarin enggak apa-apa. Roti 3 hari yang lalu enggak apa-apa. Makanan kemarin dingeti so. Yang kemarin dulu dingeti juga bisa. Tapi ada orang mintanya makan itu harus selalu fresh. Pagi fresh, siang fresh, sore fresh. Yang makan enak, sing masak mumet. Coba suami-suami tanya kepada istrimu, Mam, nek kowe masak sedina ping 3 kowe mumet apa ora? Istrimu selama ini enggak jujur, dia berkata ora apa-apa, padahal mumet. Betul enggak ibu-ibu? Betul. Tapi kalau enggak fresh, ngamuk. Ya wis lah ora apa-apa dimasake. Makanya maaf ya, maaf. Banyak ibu-ibu kalau suaminya meninggal kok malah jadi seger ya. Waktu suaminya masih hidup kurus dan apa bojone angel. Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya lebih baik sekerat roti yang kering. Diingeti ora apa-apa. Disertai dengan rasa tentram. Daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ada ya orang sudah dimasak misalnya nasi goreng. Tahu-tahu nyeletuk gini. Orang niat masak. Loh kenapa toh Pak? Asin. Nah itu kan perbantahan. Dulu saya seperti itu. Tapi tak pikir-pikir lagi ya. Ya asin apa-apa saya tambah sego sithik. Aduk, kan jadi enak. Tapi coba waktu saya berbantah begitu, istri jengkel enggak? Oh jengkelnya bukan hanya hari ini, sesuk tesi jengkel, sesuknya jengkel, sesuknya jengkel.
kita disuguhi dengan wajah yang merengut berhari-hari gara-gara nasi goreng asin. Kan rugi. Tuhan ingatkan itu semuanya. Dan sekarang yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana mempersiapkan hari kematian kita di hadapan Tuhan? Yang terakhir, kita harus mau menghargai waktu. Kita lihat ayat 11 dan ayat 12, Pengkhotbah 9. Lagi aku menilai di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga untuk roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Itu ayat 12. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hidup itu anugerah. Pengkhotbah ini kan orang yang kaya. Dia raja, dia punya hikmat. Tapi waktu dia meneliti dirinya sendiri, dia berkata apa? Perkataannya jelas tadi, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Tapi kita orang Tionghoa berkatanya apa? Yang bisa ngalami itu semua adalah orang yang hoki. Orang yang beruntung. Saya nggak terlalu tahu, katanya di Semarang, di Temanggung ada seorang yang katanya SD aja enggak sekolah, tapi hari ini punya kapal tanker, punya mobil, punya sepeda motor, punya barang mewah macam-macam. Kalau ditanya, orang sekolah kok iso sugih ya? Katanya punya tambang batu bara segala. Ada ya di Temanggung begitu ya? Kok bisa? Itu yang namanya hoki. Jadi kalau Tuhan sudah mau memberi segala sesuatu, ada jalan yang bermacam-macam. Tapi kalau kita mendapatkan itu semua, yang Tuhan inginkan apa? Hargai waktu yang Tuhan sudah beri. Kenapa kita harus menghargai waktu yang sudah beri? Karena apa yang dikaruniakan Tuhan kepada dirimu, suatu hari nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Termasuk engkau orang-orang yang unggul di dalam perlombaan. Dikatakan bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, bukan. Tapi karena faktor hoki. Kalau Bapak Ibu biasa nonton MotoGP, kadang Rossi itu bisa ketinggalan dari siapa itu? Pembalap Honda. Sudah ketinggalan. Sampai di lap terakhir, tinggal nikung. Lorenzo ngerti-ngerti iso jatuh kepleset. Sep. Padahal Rossi ini masih jauh. Karena dia jatuh, dia bisa jadi juara. Ini yang dikatakan Tuhan, perlombaan bukan untuk yang cepat. Tapi Tuhan bisa atur semuanya. Sama orang kaya, orang miskin, Tuhan atur. Jadi kalau kita hari ini diberi sesuatu yang lebih, Tuhan ingatkan, manusia tidak mengetahui waktunya. Jadi terus hidup kita harus bagaimana? Ya hargai waktu. Di sini saya tuliskan waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Saya pernah berbicara kepada satu orang pengusaha. Pengusaha ini mulai sukses sebelum tahun 2000, sekitar tahun 98-99. Itu mulai sukses. Dia bisa sukses gara-gara apa? Menjual kertas-kertas kuno. Arsip-arsip zaman Belanda. Dia belinya kiloan. Kemudian waktu diteliti, diperiksa, arsip itu ada yang tahun 1800, tahun 1900. Satu lembar itu bisa dihargai 200.000. Barang-barang bekas, kayu-kayu jatuh yang sudah tidak terpakai, kumpulkan, kirim ke Belanda. Harga belinya paling cuma 100.000,
300.000 dijualnya puluhan juta. Saya tanya, Pak, kalau ini diulang lagi bisa enggak? Wah, enggak bisa. Ini zaman yang kemarin kepengen seperti ini, sudah enggak bisa. Tapi orang ini sudah sukses, ingin mengulang segala sesuatu yang kemarin terjadi sudah enggak bisa. Ini yang disebutkan, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Untuk itu pergunakanlah waktu yang Tuhan sudah berikan dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita nggak lakukan, apa yang terjadi? Sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil semuanya. Waktunya tidak ada yang tahu. Contoh dalam Alkitab itu Ayub. Kalau saya baca, Ayub kurang menghargai waktu. Pada akhirnya dia tumbang. Tapi waktu dia mau menghargai apa yang Tuhan sudah beri, Tuhan kembalikan ulang. Terakhir kita akan baca kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Kita baca bersama-sama kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Kita baca dengan keras, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Pengkhotbah di ending dari tulisannya dia cuma memberi satu pesan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bukan hanya kewajiban saya sebagai pendeta, tetapi Bapak Ibu sebagai sidang jemaat itu wajib. Wajib bagaimana? Wajib takut akan Allah, wajib untuk melakukan perintah-perintah. Ayat 14 tadi dikatakan, karena kita akan menghadap tahta pengadilan. Jadi kapan kita bisa tentukan hidup kita untuk bisa menghadapi kematian? Yang pertama, atur hidupmu dari sekarang. Yang kedua, nikmati selagi engkau bisa menikmati dengan ucapan syukur. Nikmati. Engkau punya suami yang mungkin hari ini tidak sempurna, nikmati suamimu. Engkau punya istri yang hari ini mungkin juga tidak sempurna, nikmati. Dan yang terakhir, hargai waktu. Waktu 3 poin ini kita mau kerjakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yakin persiapan kita menghadapi kematian itu selesai. Dan sewaktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan berkata, aku mendapatkan engkau, hamba yang baik dan setia. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini kita bersama-sama kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa dengan adanya banyak perkara, adanya persoalan, itu semua supaya kita mengingat bahwa kita perlu anugerah. Karena kekuatan hidup yang kita miliki itu datang dari Tuhan. Bukan karena kebisaanmu, bukan karena kemampuanmu. Dan kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi, mungkin dalam hidupmu engkau kehilangan kesehatan, dalam hidupmu engkau kehilangan berkat, dalam hidupmu engkau kehilangan damai. Itu semuanya hanya untuk ingat-ingatan bahwa ada waktu yang Tuhan pasti tentukan, yaitu hari kematian. Kita diingatkan supaya kita mempersiapkan hari kematian kita itu dengan baik, sehingga waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita terima. Mari kita bersama-sama kembali belajar untuk mengucap syukur. Engkau bisa berkata kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, aku berterima kasih untuk hidup yang sudah Engkau berikan dalam diriku. Aku berterima kasih kalau ada kelemahan dalam diriku, karena Tuhan sedang berbicara secara khusus di dalam kelemahan-kelemahan yang aku miliki. Dan aku percaya dengan kelemahan itu, aku bisa memperbaiki, mengevaluasi hidupku untuk bisa semakin benar di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebentar saudara-saudari Rini akan berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk korban persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan.
Dan kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah Kau beri atas kehidupan kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu terus Tuhan mencengkeram hidup kami. Dan kami tahu bahwa setiap kebenaran firman-Mu yang jatuh di tanah yang subur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berbuah dan menghasilkan buah dengan pertobatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mempersembahkan korban syukur kami. Tuhan, biarkan kami memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah memberkati hidupan kami. Kau mau kuduskan, sucikan setiap persembahan kami Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kami lebih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi ada kesempatan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di sorga, di penghujung ibadah yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus mengungkapkan isi hati Tuhan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kami semua yang hari ini masih diberkati oleh Tuhan dalam bidang pekerjaan. Karena kami tahu Tuhan di masa-masa yang sulit, di mana Tuhan tingkat pengangguran semakin tinggi. Secara statistik, kami mengetahui Tuhan, beberapa waktu yang terakhir, jumlah pengangguran bertambah menjadi 11 juta. Tuhan, kami terima kasih karena Tuhan masih memberikan pemeliharaan dengan kesehatan, kekuatan, sehingga kami tetap bisa bekerja. Walaupun mungkin Tuhan hasil itu tidak terlalu maksimal. Tetapi kami percaya
ketika kami mendengar perkataan firman Tuhan, supaya kami harus mengerjakan pekerjaan kami dengan sekuat tenaga. Biarlah itu terus menjadi ingat-ingatan bahwa itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih, dan kami pagi hari ini juga mengingat akan rekan-rekan kami yang berulang tahun. Untuk saudara kami Agus Effendi Lubis yang berulang tahun tanggal 15 Agustus. Untuk Ibu Febeliani Herawati, Ibu Nani, dan juga Bapak Yohanes Eko. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka semua, supaya Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, berkat jasmani rohani mengalir, keluarga mereka masing-masing semakin diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui berkat-berkat yang tercurah dari surga, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami juga mengingat akan saudara-saudari kami yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ibu Partia, Ibu Milka, Ibu Sum, Ibu Ngatmi, Ibu Wawa, Ibu Poniem. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu, supaya kekuatan anugerah kesehatan terjadi atas hidup mereka masing-masing. Dipulihkan, diberkati untuk menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Etik, supaya Engkau juga perkuat jantungnya, beri kekuatan baru. Sedemikian juga untuk Bapak Rinus, Tuhan pelihara jantungnya juga, supaya Engkau juga beri kesehatan kekuatan baru. Untuk saudara kami Niko yang pasca mengalami DB, Tuhan juga tolong. Dan secara khusus kami mengingat Tuhan akan Immanuel Victor, anak daripada Bapak Yohanes, supaya Tuhan juga perlengkapi dengan kesehatan dari tempat yang maha tinggi. Dan kami percaya inilah doa yang Tuhan dengar dan Tuhan tolong pulihkan mereka masing-masing. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat serta penyertaan daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.